Indonesia memiliki kekayaan budaya, tradisi, dan kuliner yang luar biasa. Di antara kekayaan itu, ada satu hidangan yang merupakan simbol rasa dan kebersamaan masyarakat Melayu Sambas. Namun, di tengah tantangan zaman yang serba cepat, muncul pertanyaan, bagaimana warisan ini bisa tetap hidup dan dinikmati lintas generasi? Inilah kisah perjuangan, inovasi, dan cinta pada tradisi. Kabupaten Sambas, di ujung barat Pulau Kalimantan. Sebuah daerah yang mempunyai kuliner khas syarat rempah dan sejarah, yang merupakan hidangan tradisional yang lekat dengan identitas masyarakat Melayu Sambas. Bubur pedas, sebuah nama yang tak asing di telinga masyarakat Kalimantan Barat, khususnya di Kabupaten Sambas. Kuliner ini bukan sekadar makanan, melainkan warisan budaya yang penuh makna dan sejarah. Bubur pedas atau bubur padas adalah hidangan khas suku Melayu Sambas yang kelezatannya telah diwariskan turun-temurun. Keunikan dan kekayaan cita rasanya bahkan diabadikan di dalam buku yang membahas asal-usul bubur pedas, menandakan betapa kekayaan rasa, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai kebersamaan, gotong royong, dan identitas lokal yang diwariskan lintas generasi. Beras ditumbuk halus, dipadukan dengan aneka sayuran seperti daun kesum, daun kunyit, kangkung, pakis, dan rempah-rempah lainnya. Seperti yang dipaparkan oleh Andi Maryam, bahwa bubur pedas dimasak secara beramai-ramai di tengah keluarga, tetangga, dan masyarakat. Kalau bubur pedas tradisional ini kan dia dimasak menggunakan bahan-bahan segar. Sayurnya segar, rempah-rempahnya dibuat pada saat itu. Rempahnya itu yang paling khas adalah bumbu daun kesum dan daun kunyit. Nah, dan rempah-rempah lainnya. Dia dari bahan segar semuanya, kemudian diolah dari bahan sayur segar. Dan tradisi Sambas itu memasak bubur pedas itu beramai-ramai. Karena komponen produknya ini, komponen buburnya ini banyak sekali. Dari bumbu kering, bumbu beras, bumbu kelapa, bumbu rempah-rempah lainnya. Belum lagi mencari sayur-sayurnya. Ada setidaknya 10-15 jenis sayur yang dipakai, ya, dari daun pakis, kangkung, kacang panjang, apalagi ubi kayu dan sebagainya, jagung manis, toge, dan banyak lagi jenis sayur lainnya yang dicampurkan. Harus dikerjakan oleh sepaket orang, ya, beramai-ramai. Jadi sekumpulan orang mengerjakannya, ada mencincang daun, ada yang membuat bumbu, ada yang mencincang bumbu daun kunyit ini dan sebagainya. Tidak bisa dikerjakan hanya 1 dan 2 orang karena waktunya lama, banyak yang dikerjakan, sehingga di Sambas itu disebut sebagai makanan pemersatu. Hidangan ini bukan hanya pemenuh rasa lapar, tetapi juga simbol kebersamaan dan penghormatan terhadap tradisi leluhur. Sebagaimana dijelaskan oleh Agustiana, salah satu masyarakat lokal Sambas, bahwa bubur pedas merupakan makanan khas Sambas yang dulunya selalu hadir dalam berbagai acara sakral. Pada waktu kerajaan zaman dahulu, bubur pedas menjadi bubur yang sangat istimewa. Sekarang mungkin di daerah kerajaan tidak terlalu
untuk mengadakan kegiatan seperti itu, tapi sekarang masyarakat tetap melestarikan budaya bubur pedas. Dan khusus untuk bulan Ramadan, kalau di Kabupaten Sambas, bubur pedas masih menjadi bubur yang spesial. Namun, di tengah melimpahnya bahan-bahan utama tersebut, eksistensi bubur pedas mulai mengalami penurunan, dan tradisi ini perlahan mulai terlupakan. Salah satu alasan utama adalah proses pembuatan bubur pedas secara tradisional memakan waktu cukup lama, tidak tahan lama, dan cepat basi jika tidak segera dikonsumsi. Melihat kondisi ini, semangat inovasi tumbuh di Desa Trigadu. Di sini, warga khususnya ibu-ibu menyulap dapur rumah mereka menjadi pusat produksi bubur pedas instan. Mereka mengadaptasi teknik pengolahan lokal, mengolah bahan segar dari kebun sekitar, lalu mengemasnya dengan label buatan sendiri. Sebagaimana diterangkan oleh Winda yang merupakan ketua kelompok bubur pedas instan Trigadu. Awal dari pembuatan bubur pedas memang salah satu adalah ketika kita masih berada di luar Sambas, khususnya waktu kita masih kuliah. Ketika mau buat bubur pedas, kita agak kesulitan mencari bahan, terus perlengkapan bubur pedas, sehingga kita teman-teman ada beberapa orang, termasuk saya, ada Mbak Rozana, sekaligus dosen di salah satu Poltek, dan beberapa teman kita yang ada di Singkawang. Kita berembuk, berkomunikasi, berbagi ide terkait dengan bagaimana kita bisa menciptakan bubur pedas instan dan bisa dinikmati semua orang dan bisa dibawa sebagai oleh-oleh lah dari khas Sambas seperti itu. Beginilah suasana di Desa Trigadu saat para ibu-ibu berkumpul untuk membuat bubur pedas instan. Dengan alat seadanya, mereka tetap semangat bekerja sama. Semua dilakukan secara manual. Kebersamaan menjadi kekuatan utama dalam setiap proses. Meski sederhana, hasilnya tetap berkualitas, kaya rasa, dan penuh cita rasa tradisional khas Sambas. Untuk menjangkau pasar yang lebih luas, warga Desa Trigadu memanfaatkan media sosial seperti Facebook dan Instagram. Melalui platform digital, mereka mempromosikan bubur pedas instan kepada masyarakat di luar Sambas, bahkan hingga keluar Kalimantan Barat. Tak hanya di desa, sekelompok dosen dan mahasiswa dari Politeknik Negeri Sambas pun bergerak. Di laboratorium sederhana milik Politeknik Negeri Sambas, sekelompok mahasiswa dan dosen memulai sebuah eksperimen, yaitu menciptakan bubur pedas instan. Tantangannya besar, bagaimana mempertahankan rasa dan khasiat tradisional dalam bentuk yang praktis dan tahan lama. Mereka meneliti komposisi bumbu, mencari cara pengeringan alami hingga mengemasnya dengan teknologi tepat guna. Setelah berbulan-bulan riset, lahirlah produk inovatif, yaitu bubur pedas instan yang bisa dinikmati hanya dalam hitungan menit. Seperti yang dipaparkan oleh Andi Mariam yang merupakan owner bubur pedas instan Poltesa. Di tahun 2021 November, saya dilantik sebagai koordinator program studi. Oleh direktur, saya diminta bagaimana kalau agroindustri pangan, Prodi AIP, mengembangkan produk yang nantinya bisa menjadi unggulan. Nah, disitulah tantangan dari Pak Direktur inilah saya sambut. Nah, AIP bisa tidak mengembangkan
bubur pedas tapi kemasannya instan, bentuknya cup. Nah, ini jadinya seperti ini. Bentuknya cup, hanya tinggal seduh atau tinggal masak sebentar sudah jadi semangkok bubur pedas. Bisa enggak AIP seperti itu? Langsung saya jawab, bisa. Nah, di 2022 awal lah kita mulai mengembangkan kembali, menyempurnakan produk yang sudah ada sebelumnya yang dilaksanakan oleh Bu Rozana dan tim waktu di 2019 itu kan vakum itu sekitar 2 tahun ya. Kita riset kembali, saya dengan Bu Rozana dan beberapa dosen lainnya, kita riset kembali, kita cari formula terbaik karena kan ada beberapa evaluasi. Nah, di bulan Mei 2022 kita berhasil membuat prototipe. Awal sekali kemasannya tidak seperti ini. Nah, ini sudah revisi yang ketiga ya, revisi yang ketiga. Nah, jadi kalau ditanya apa sejarah bubur pedas instan bisa terbentuk, idenya dari mana? Idenya dari rasa rindu oleh seorang perantau yang lama di Jawa meninggalkan Sambas, rindu dengan makanan bubur pedas. Ya, dijadikanlah bubur pedas instan ini. Jadi oleh-oleh juga, jadi bekal juga kalau meninggalkan Sambas dalam waktu yang lama. Keunikan di bubur pedas instan, tentu uniknya adalah dia menggunakan beberapa jenis sayuran saja yang hanya dipilih yang tetap terjaga tekstur, warna serta zat gizinya ketika dikeringkan. Hanya menggunakan 5 jenis sayur saja. Ada daun pakis, kemudian daun katuk, kubis, ubi jalar warna oranye, kemudian jagung manis. Nah, itu unik yang pertama. Yang kedua uniknya, kita menggunakan bumbu terpisah antara bumbu pasta dengan bumbu kering. Bumbu pasta ini yang kita campurkan ada daun kesum, daun kunyit dan rempah-rempah. Sementara bumbu kering itu terdiri atas kelapa parut dan beras sangrai yang dihaluskan. Nah, uniknya dikemas dalam kemasan tersendiri, kemudian sayurnya kita kemas sendiri, bumbu kita kemas sendiri, dan ada toppingnya berupa kacang goreng dan teri goreng. Kini, bubur pedas tak lagi hanya hadir di acara adat. Ia telah menjadi kuliner populer yang mudah dijumpai di berbagai sudut Sambas. Bubur pedas instan kini hadir di toko oleh-oleh, bahkan dijual secara daring. Dengan adanya kemasan instan ini, memudahkan konsumen agar lebih mudah dan praktis dibawa kemana saja. Inovasi bubur pedas instan adalah bukti bahwa tradisi dan teknologi bisa berjalan beriringan. Bubur pedas kini hadir lebih dekat, lebih mudah, dan tetap penuh makna. Bubur pedas, rasa yang tak lekang oleh waktu, kini menembus batas generasi. Bersama inovasi, kita lestarikan cita rasa dan budaya Sambas untuk masa depan yang lebih baik. Dari Sambas untuk Indonesia.